Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erifa Samsyatin selaku dosen pengampu konsep dasar sains anak usia dini. Kami di sini kelompok API akan memaparkan konsep API untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar sains anak usia dini. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama itu ada Andika Arista Widya dan saya sendiri Maulidia Zahra. Nah, peta konsep atau apa yang akan kami bahas poin-poinnya pada kesempatan kali ini ada 5W+1H dari API. Yang pertama itu ada definisi API, kemudian bagaimana proses terbentuknya API, kemudian kenapa warna API berbeda-beda atau jenis warna API, dan juga di mana API dapat ditemukan, siapa penemu API, dan sejak kapan API dapat dimanfaatkan. Oke, langsung saja kita masuk ke definisi API yang pertama. Dari konsep apa? Definisi API itu ada National Fire Protection Association, yaitu NFPA. API adalah suatu massa zat yang sedang berpijar atau yang menyala, yang dihasilkan dari proses kimia oksidasi yang berlangsung secara cepat dan disertai dengan pelepasan energi panas. Kemudian ada definisi API menurut Rosati dari jurnal Bill, yaitu adalah API adalah suatu reaksi oksidasi suhu tinggi yang mandiri yang melepaskan panas dan cahaya dan juga biasa membutuhkan sumber panas untuk menyalakannya. Nah, jadi dapat disimpulkan definisi API itu adalah sebuah reaksi kimia atau oksidasi secara cepat yang mana menghasilkan zat pijar atau suatu zat, yaitu api sendiri, yang terbentuk dari 3 unsur utama, yaitu panas, udara, dan bahan bakar. Kemudian dari reaksi tersebut menimbulkan panas dan cahaya. Nah, selain itu, selain definisi api, ada juga teori segitiga api. Teori segitiga api ini adalah elemen produk yang saling berkaitan antara satu elemen dengan elemen lainnya sebagai unsur pembentuk api, yaitu ketiga unsur itu adalah material, suhu atau panas, dan juga oksigen. Nah, jadi api ini terbentuk dari 3 unsur utama. Nih, ada gambarnya, bisa dilihat ada oksigen, kemudian material, dan suhu yang memadai, yang kemudian saling bereaksi untuk membentuk suatu api. Nah, ketiga unsur ini uh, bisa menjadi api, namun belum dipastikan dapat langsung terjadi karena perlu adanya komponen keempat, yaitu rantai reaksi kimia chemical chain reaction. Oleh karena itu, teori ini dikenal dengan teori piramida api atau tetrahedron. Jadi teori ini tuh ada syaratnya gitu. Ketiga bahan ini ada syarat tertentu agar bisa menghasilkan reaksi kimia yang membentuk api. Selanjutnya, Ya, bentar. Syarat-syaratnya itu nanti akan dijelaskan pada pembentukan api. Selanjutnya ada api ditemukan di mana oleh siapa akan dijelaskan oleh Aristo. baik, selanjutnya ada pertama kali api ditemukan dari poin kapan. Yang perlu kita ketahui atau yang kita sudah ketahui ya, api merupakan alat yang sangat berguna bagi kehidupan kita di berbagai kegiatan. Nah, kapan sih api pertama kali ditemukan? Menurut arkeolog dan peneliti, api pertama kali ditemukan pada zaman Paleolitikum. Namun belum diketahui nih secara pasti kapan api ditemukan. Tapi para peneliti menemukan sisa-sisa pembakaran dalam gua berupa abu dan juga ditemukannya batu dan tulang yang kemungkinan digunakan sebagai sumber perapian. Bersumber dari Jati tahun 2013 dan Air tahun 2018. Next. Selanjutnya ada penemu api. Siapa sih penemu api?
Sekali lagi kita tidak ada yang tahu pasti nih siapa yang menemukan api. Namun arkeolog percaya bahwa penemu api adalah manusia prasejarah pada masa Paleolitikum. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, peneliti itu menemukan sisa-sisa abu bekas pembakaran di dalam gua dan juga menemukan batu dan tulang belulang sisa bekas pembakaran. Jadi arkeolog dan peneliti percaya merekalah yang menemukan dan menggunakan api pertama kali, bersumber dari Chazan tahun 2017 dan Fire tahun 2018. Namun pada sumber lainnya berpendapat bahwa manusia Neanderthal yang pertama kali menemukan api dengan cara menggesekkan batu. Selain menggesekkan batu ini, para peneliti atau sumber lainnya juga mengemukakan bahwa manusia prasejarah ini menemukan api karena mereka melihat sisa-sisa pohon yang tersambar petir lalu terbakar. Dari situlah mereka mengenal api. Selanjutnya ada proses terbentuknya api yang akan dipaparkan oleh Maulidi. Oke, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi teori segitiga api, juga siapa penemu dan di mana pertama kali ditemukan api. Selanjutnya ini ada proses terbentuknya api. Nah, jadi api ini kan dikenal sebagai ada teorinya ya, tiga segitiga api tadi, yaitu tetrahedron, yang mana ketiga unsur tadi itu membentuk segitiga yang saling berhubungan, yaitu material, oksigen, dan sumber panas. Sehingga terbentuklah api itu sendiri. Nah, namun terbentuknya api itu, ketiga unsur tadi itu tidak untuk gitu. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya terjadi suatu reaksi. Nah, dari masing-masing unsur tersebut kita oksigen, yaitu oksigen itu dibutuhkan paling sedikit sekitar 15% dari volume oksigen di udara agar terjadi reaksi api. Nah, seperti yang kita tahu dalam normal di atmosfer kita itu mengandung sekitar 21% volume oksigen. Nah, jadi ketika ada 15% oksigen dalam udara dan bertemu kedua unsur lain yang membentuk api itu nanti bisa terjadi api menyala gitu. Kemudian ada sumber panas. Sumber panas ini diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya reaksi pembentukan api. Contohnya panas matahari. Nah, sumber panas ini juga ini ya kayak panas matahari misalnya suhu yang terlalu panas, kemudian ada selain ada panas matahari, ada juga kayak energi listrik, terus juga percikan-percikan las gitu, itu kan juga panas. Jadi salah satu menjadi sumber panas yang bisa membentuk api. Kemudian yang ketiga ada material atau bahan bakar. Nah, bahan bakar ini adalah semua benda yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Nah, bahan bakarnya ini ada dibagi tiga, yaitu ada bahan bakar dalam bentuk padat, cair. Nah, bahan-bahan bakar ini bisa kita sebut sebagai bahan-bahan yang mudah terbakar, yang mana ketika bahan ini bertemu dengan oksigen dan juga sumber panas akan mudah membentuk api gitu. Nah, dari contoh dari benda padatnya itu bisa kita temui pada benda seperti kayu, kemudian batu bara, dan juga plastik gitu. Itu adalah benda-benda yang mudah terbakar dari zat padat. Kemudian dari zat cair kita bisa temukan dari bensin, kemudian minyak tanah, alkohol gitu. Itu bahan dari cair. Sedangkan untuk gas sendiri bisa kita temukan dalam gas alam, kemudian karbon monoksida dan lain-lainnya. Jadi tiga zat padat, cair, dan gas itu sebagai bahan bakar atau materi yang mudah terbakar, kemudian terbentuk, kemudian di udara itu ada oksigen dan juga ada sumber panas, maka akan terjadi reaksi api itu. Nih dalam apa namanya? Ini juga udah dijelasin ya, ada bahan bakar, kemudian menjadi ada segi udaranya juga, ada dari segi panas. Dari bahan bakar akan menghasilkan titik nyala, dari udara itu harus ada oksigen yang cukup, kemudian panas itu juga harus ada sumber panas yang cukup. Sehingga
bertemu daerah yang bisa terbakar, kemudian terbentuklah api. Tuh. Nah, selanjutnya ini ada jenis api berdasarkan warnanya. Jadi warna api itu terjadi dari reaksi proses oksidasi pembakaran yang juga menunjukkan tingkat energi serta temperatur api tersebut. Jadi bisa dilihat dari warna itu menunjukkan bahwa api itu temperaturnya seperti apa. Yang pertama itu ada merah. Merah itu sendiri adalah api yang paling dasar atau paling rendah suhunya, yaitu di bawah derajat Celcius. Api ini biasanya ditemukan pada bagian luar nyala api pembakaran kayu atau arang. Kemudian ada api biru. Api biru ini yang menengah, yaitu bawah suhu 2000 derajat Celcius. Suhu api ini bisa menjadi 1500 juga, karena di bawah 2000. Api ini sering dijumpai pada kompor gas ketika kita memasak gitu. Nah, bahan bakar ini menghasilkan pembakaran yang sempurna sehingga warnanya biru gitu. Kemudian gas yang lebih efisien melakukan pembakaran itu menjadikan api ini menjadi warna biru. Nah, kemudian ada juga api yang berwarna putih. Nah, api ini suhunya di atas 2000 derajat Celcius. Di atas 2000 derajat Celcius ini biasanya ada di inti matahari yang paling panas gitu. Apinya ini muncul akibat dari reaksi fusi oleh matahari. Kemudian ada juga sebenarnya api yang di atas 2000 derajat Celcius yang digunakan di dalam pabrik-pabrik untuk memproduksi material besi dan bahan sejenisnya. Jadi itu yang panas banget kayak bara api untuk membuat besi-besi gitu di dalam pabrik itu juga lebih dari 2000 derajat Celcius, warna apinya itu putih. Gitu. Kemudian sebenarnya api-api ini tuh banyak gitu warnanya, nggak cuma 3 ini. Ada juga warna-warna lain, tapi warna-warna ini tuh dihasilkan oleh zat-zat kimia gitu kan. Misalnya pembakaran dari kalium nitrat itu menghasilkan warna api yang warna ungu. Kemudian pembakaran dari zat boron menghasilkan api warna hijau. Terus jadi intinya ini tuh ada zat-zat tertentu yang menghasilkan warna api yang berbeda-beda. Tapi untuk secara keseluruhan berdasarkan suhu dapat diklasifikasikan menjadi 3 warna ini. Oke, lanjut. Baik, yang selanjutnya ada bagaimana api dimanfaatkan atau sejak kapan api dimanfaatkan. Yang sudah kita tahu tadi, api berguna dalam menunjang keseharian manusia. Bahkan sejak zaman prasejarah, api itu sudah digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Manusia prasejarah itu sudah menggunakan api sejak ribuan tahun lalu. Mereka memanfaatkan api untuk memasak, memanaskan makanan, melindungi diri dari rasa dingin, menerangi tempat tinggal mereka yang di gua-gua, bahkan untuk berburu makanan. Bersumber dari Lahir tahun 2018. Dewasa ini atau pada zaman ini, api merupakan salah satu bahan yang sangat penting dan sangat berguna bagi kegiatan manusia dalam kesehariannya. Digunakan untuk memasak, menjadi alat penerang, bahkan di daerah yang belum cukup sumber listriknya, dan sebagai alat penghangat tubuh atau tungku perapin dalam rumah. Terus juga yang disinggung tadi digunakan dalam pabrik-pabrik. Nah, sebagai alat penghangat tubuh ini biasanya kita temukan di negara-negara yang bermusim dingin. Ini untuk ini ada referensi. Ini ada referensi yang kita gunakan dalam pembuatan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.